Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, di sini Susi mau tanya lagi. Apa itu arti dari bambu petuk? Kenapa dahulu orang-orang itu pada heboh mencari yang namanya bambu petuk tersebut? Oke, insya Allah saya akan jawab. Kalau ini benar, mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah, mungkin kebodohan kami. Tapi sebelum saya menguraikan, menjelaskan terlebih dahulu, saya minta maaf karena ini sesuai dengan hati nurani pribadi saya. Kalau orang lain percaya mangga, tidak apa-apa. Ini untuk pribadi saya. Apa itu bambu petuk? Jangankan manusia awam seperti kita, seorang maaf yang ngerti, seorang nggak bisa dikatakan lah yang hebat-hebat, kenapa semuanya tergiur sama bambu petuk, rela mengorbankan apapun demi mencapai bambu petuk. Tapi apa hasilnya? Tidak ada apa-apa, nggak dapatkan apa-apa. Dulu pernah namanya Pak Wisnu, itu dari Malaysia ngakunya. Jauh banget ya. Ya, dia seorang paranormal hebat. Pak Wisnu ini orang bosnya bambu petuk. Dia kena sama Kiai Majalengka tuh, lupa siapa namanya, datang ke saya. Katanya punya ini. Saya seneng dengernya. Kalau dijual tuh bisa buka pintu pesantren, bikin ini, saya gembira. Malah ini orang keder, saya malah dianggap. Nih, kalau mau dijual kira-kira di sini pesawat bisa turun nggak? Bisa. Sewaktu di Kuningan tuh, di Cilok-lok saya bisa turun pesawat. Iya, ini pada keder, kata saya tuh. Nah, setelah itu dengan izin Allah, dia datang Pak Wisnu nih ke rumah saya, bawa mobil Panther, Isuzu Panther. Ternyata dia nyewa dari Cirebon tuh, yang sekarang di KUD Citemu. Ya, apa saya omong-omongan gini, Pak, begini masalah ini katanya ini enak, udah dapat belum? Oke, saya jelaskan apa tujuannya, apa gunanya, kan itu kan. Nih katanya nih, kalau punya bambu petuk, punya kita lawet, sarang lawet akan datang lawet. Bagus. Showroom akan datang pas showroom, iya bagus. Semuanya akan sukses, akan datang sini karena foto sip, bagus. Tapi udah dapat belum? Kemana-mana pasuh semua, memang pasuh. Saya jelaskan Pak, itu kebetulan sama kayak Majalengka. Saya jelaskan Pak, karena kayak di Gumul yang banyak yang udah di Gumul ini kan udah diomongin, alhamdulillah. Apa artinya petuk? Itu yang mempunyai bambu petuk, silokannya Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Sunan Kalijaga mengatakan bahwa A bisa A, B bisa B, karena waliullah. Oh, karena waliullah. Kalau sudah mempunyai petuk, ya apa yang sulit? Karena apa petuk tuh? Itu ilmu siloka. Kalau di mulutnya sudah mengatakan A, di sini A, doanya sudah tercapai, sudah nyambung sama Allah, itu petuk. Apa yang sulit? Contoh orang-orang yang ngerti, orang hebat, uang juga pada datang ke rumah sendiri, petuk.
Itu simbol supaya kita jadi orang lurus, jadi orang petuk. Pembicaraan dan hati harus sama, doa kita harus diluruskan. Walaupun kita bisa ini, kalau kita jadi tidak petuk mah yang mana banyak bohong, banyak dusta, yang malah mau ketahuan. Petuk jadi kemanapun nggak sulit, itu namanya bambu petuk. Ya iya, kemana aja semuanya ada pas digodok, pas diuji, bukan malah akhir kemudian jadi orang koder, orang pusing mikirin bambu petuk nggak ada hasil, ya malah banyak yang stres mikirinnya apa, meliar ember, akhirnya gimana, istri nggak keurus, mikiran aja meliar. Nah, terpaksa saya Pak Wisnu kesini, saya omong bahwa ini tuh nggak ada artinya, nggak ada yang berhasil. Yakinlah, alhamdulillah itu Kiai Mazaik anak sampai dia mimpi mandi di Cibalong sana, alhamdulillah sekarang udah kayak jarang yang mengawi petuk. Kalau ada saya datangnya. Itu yang terjadi. Ai petuk sih artinya bahasa Indonesianya apa? Apa petuk? Nyambung. Oh, nyambung. Tadi yang di depan saya mengatakan belajar petuk ini sama ininya. Artinya Contoh, sekarang dipetukan dulu ya. Kalau udah petuk, udah nyambung, doanya sama Allah, udah petuk segala-galanya, apa yang sulit? Tak pada datang, contoh yang punya pondok, kurang ulama, kiai, pada rezekinya kemana, pada datang, sudah petuk itu kita gurunya, itu yang petuk. Pesantren Buntat, muncul di benda, menentara di mana, muridnya banyak, pasangnya banyak, apanya banyak, dari mana-mana pada datang, itu namanya udah punya bambu Pak. Petuk. Berarti antara petuk tuh antara kolbu, antara mulut dan hatinya udah dikabul doanya. Jadi uang atau ada apapun dari mana datang. Kan itu tadi di depan mengatakan bahwa petuk itu untuk sarang lawet datang. Duit juga kita cari. Oke? Satu. Terus yang kedua? Ini ada lagi mau tanya tentang keris berdiri. Dahulu juga kan banyak orang itu yang heboh tentang keris berdiri. Ini bisa dijelaskan tentang keris berdirinya? Ya. Dulu saya pun gak ngerti ini jawabannya. Tapi alhamdulillah semoga ini benar. Satu tadi depan punya keris, punya bambu petuk. Bambu petuk. Sekarang keris berdiri. Untuk apa gunanya katanya? Wah, kalau punya keris berdiri, Anda tidak mempan untuk ditembak, tidak mempan untuk dibakar. Naik pesawat tidak jatuh, naik kapal laut tidak tenggelam, kebakar tidak mempan. Itu punya keris berdiri, katanya. Dicari kemana-mana, orang pada nyari keris berdiri. Banyak yang berdiri bisa begini nih, ada. Nah, begini. Dites lainnya. Dites bukan. Laku tidak. Apakah laku duit? Tidak. Ada sekian miliar. Buktinya bahas ini. Ini pas. Ininya. Pribadi saya mengatakan itu siloka semua. Apa keris berdiri? Mulut dan hati sudah sama, keimanan kita udah lurus, punya keris berdiri, tidak digoyang, tidak kanan, tidak kiri, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam. Ya, berdiri kuat. Bisanya udah petuk kemana aja, kemana saja baik, kemana saja bagus, kemana berbuat baik. Siapa yang mau nembak? Siapa yang mau bunuh? Malah pada ngelindungi. Ngelindungi, karena udah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berbuat baik sama siapapun. Ya, itu. Berarti itu bukan dari benda. Dari hati sendiri. Dari Kalau hati kita udah lurus hati kita. Jangan bengkok. Apa bengkoknya? Udah petuk bicara, udah doanya terkabul,
lurus apa-apanya, kemana baik, kesini baik, lurus pembicaranya, baik sama siapapun, menghormati siapapun, ya, mengajak siapapun, seorang contoh, seorang ulama, seorang kiai, ya tidak ada yang nganggur, malah disenengin. Contoh Abdul Somad sama siapapun di ini disenengin. Tapi yang ini mah kadang-kadang dibenci. Itu namanya udah punya awi petuk dan sama keris berdiri. Itu Siloka. Terus yang ketiga apa lagi yang tanya? Ada ini satu lagi yang namanya samurai. Oke, samurai tajam. Tajam. Dulu, zaman dulu. Saya juga kan umur berapa ini katanya. Samurai sangat tajam. Punyanya Jepang. Namanya baja dipotong plus. Iya sih. Zaman dulu siapa yang punya samurai, orang Jepang, orang hebat-hebat. Untuk apa? Untuk melawan musuh supaya takut. Sekarang Anda mau tanya, bisanya punya samurai. Apa punya samurai? Apa punya samurai? Untuk apa? pajangan. Kalau untuk saya, Untuk apa? dulu tuh pernah ada taruh di bawah Nah. kolong tempat tidur buat jaga-jaga. Apa? Untuk bawa ada polisi ditangkap nggak? Tangkap di bawah apa? Nah ya, untuk bunuh orang dibunuh nggak? Nggak ada arti. Iya. Kalau dulu samurai ini untuk Perang ya. sekarang samurainya berpindah. Apa samurai tajam, sangat tajam adanya di lidah seorang yang hebat-hebat. Contoh paranormal, para ulama, para kiai, para ustaz. Apa yang sudah dia mengatakan? Hai, karena sudah punya dua. Satu bambu petuk, kedua keris berdiri, kedua samurai. Hai, aku lagi bikin madrasah, bikin musola. Enggak keder-keder. Oke, saya kirim semen serusak. Oke, saya kirim ini. Lidahnya sangat tajam karena apa? Dia punya samurai. 3 macam itu. Kalau samurainya dipegang yang lidahnya nggak apa-apa, nah pinjaman duit ya nggak bisa. Kalau yang biasa mah, makanya 3 perkara itu dipunyai khusus orang-orang tertentu. Samurai itu kayak seperti lidah. Kalau dulu di ibarat samurai, kalau sekarang yang beli mah siapa? Contoh teman saya, cari samurai di sana sini 10-an juta. Ya maaf nggak sebutkan namanya. Uang habis, tanah habis, utang banyak. Apa yang tadi orang sekarang udah nggak ada, tapi samurainya sedemi Allah seperak pun nggak dapat duit. Ya Allah. Nggak ada yang beli. Ya siapa yang beli samurai? Nih ada yang beli sekian-sekian, mana yang belinya? Semuanya siloka. Kalau samurai itu kayak lidah. Kalau udah punya petuk omongannya, pembicaraannya, doanya tercapai, udah kekuatan sadatnya kuat sama Allah, udah nyamuk kuatannya, pedangnya udah tajam, itu yang namanya orang-orang hebat. Contoh para gegedan, para ulama, para ustadz, para kiai, apa yang susah. Contoh Abdul Somad aja nih, sekarang dakwah berapa? Terima kasih. Iya. Nggak usah kudu bikin lawet, sarang lawet. Iya. Nggak usah kudu bikin showroom, ujung-ujungnya mah nggak ada, dari dulu nggak ada. Makanya saya mohon pada teman-teman semua, janganlah percaya hal yang tidak baik. Yang penting sekarang otak kita gunakan, jangan jadi orang pemalas dan pemalu. Kita mau dorong gerobak, jangan malu dong. Yang penting halal. Kita mikul, kerja nyangkul, atau jangan merasa malu, ya kan? Jangan cari yang tidak mungkin. Ya, akhirnya bikin keder sendiri, akhirnya otak kita tercuci. Sekarang banyak yang tergila-gila. Bang ube lah, inilah. Semuanya itu permainan orang-orang yang lagi keder. Oke? Mungkin itu yang jelaskan jelas masuk akal. Insya Allah semoga ini ini segera bro. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau ada salah minta dikoreksi. Itu aja mungkin yang saya bisa katakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berikan kepada saya.